earlock lebih mudah. Saya akan ulang terus ya, cuci tangan seperti apa. Dinas Pendidikan ya. Bantu mempersiapkan juga. Wah, di Posyandu bagaimana ya? Masya Allah, beneran nih kopi nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana orang tua menemani anaknya jika pemerintah itu menentukan, baik pemerintah di pusat ataupun di daerah, menentukan tentang imunisasi. Mau bagaimana imunisasi dalam masa pandemi. Sebelumnya, masih pakai masker ya nih ya? Mana ya? Kemarin saya maskernya yang headlock ya. Agak ribet kalau headlock ya. Harus membuka ke atas. Kalau ini earlock. Bener nggak sih earlock ya, Bu Manager? Oke. Ini kalau earlock lebih mudah. Kemudian dilipat dengan baik. Sudah dilipat. Kemarin diajarkan oleh teteh-teteh di belakang kamera. Sekarang sih ibu manajernya sendirian ya. Taruh di atas tisu. Waduh. Oke. Nah, saya cuci tangan dulu ya sebelum makan. Ini hand gelnya itu olive zaitun dari Mustika Ratu. Enggak, ini bukan sponsor. Saya nggak punya sponsor sama sekali saya. Cuci tangan seperti biasa. Saya akan ulang terus ya, cuci tangan seperti apa. Tapi kan fokus sekarang bukan tentang cuci tangan ya. Oke. Ini V60 kopi. Belum dicicipi sama sekali, baru sekarang. Masya Allah. Ini ke lambung enak. Saya lagi mengukur ini. Lambung saya perih nggak ya? Enggak. Apa ibu manajer? Hah? Oh, tempatnya. Oh, ini tempatnya di mana? Cafe. Oh, Cafe Meloh. Mana bacaannya? Ini. Ini kamera udah nyala ini? Udah nyala? Bener ya? Cafe Meloh. Ya, ini Cafe Meloh. Kelihatan ya, Cafe Meloh. Bener nih kameranya on? On ya? Udah. Cafe Meloh. Lokasinya di... Ini masuknya Cimahi ya? Kabupaten Bandung Barat. Ya. Ini kita di Cafe Meloh, Kabupaten Bandung Barat. Ya. Ini kita ada cireng.
Ini kalau makannya aci agak lama sebentar. Jangan ngomong sambil makan. Oke. Karena kita intinya materinya bukan review makanan. Oke. Karena sebentar lagi Agustus. Kemudian di Agustus itu saya teringat ada BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah ya. Jadi berpikir tentang imunisasi jadinya. Bila pemerintah menentukan tetap diimunisasi. Berarti bagaimana ya? Di satu sisi kalau anak tidak diimunisasi, wah, nanti saya koreksi juga ya. Mungkin ini para spesialis anak nanti ada masukan untuk saya. Ya, di sisi lain kalau bulan imunisasi anak sekolah berjalan ya, itu berarti keputusan 4 menteri ya, Bu Manajer ya. Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Agama. Tapi ya kita juga tidak hanya membicarakan imunisasi yang di sekolah ya. Di ini juga di Posyandu seperti apa? Berjalan nggak di Posyandu? Wah, di Posyandu bagaimana ya? Tidak kebayang. Kalau di sekolah nanti dari Kementerian Pendidikan ikut mengatur protokol kesehatan ya. Apa protokol kesehatan? Maksudnya tadi mulai dari persiapan di rumah seperti apa. Saat datang ke lokasi, ya kalau di sekolah kan ada ya, tapi kalau di Posyandu kan Posyandu itu tidak berada di bawah puskesmas ya, tapi seringnya berhubungan dengan puskesmas. Posyandu itu koordinasi dengan desa, atasnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kemendagri belibet Kemendagri juga penting. Persiapan sebelum ke lokasi tetap kita harus screening maksudnya penapisan maksudnya anaknya panas nggak, anaknya batuk nggak. Kalau batuk ya gimana, jangan dipaksakan, nanti malah menularkan. Nah terus orang tuanya sakit nggak yang mengantarkan, atau kalau nggak ada orang tuanya, neneknya, siapapun yang mengantarkan sakit, tidak dipersiapkan. Tentu saja kalau ke Posyandu itu ada buku Posyandunya ya, buku Posyandu, buku yang pink itu ya Bu Manajer ya KMS isinya, dipersiapkan. Jadi itu sebelum ke lokasi, baik Posyandu atau nanti bulan BIAS ya. Nah terus bagaimana nih kalau tidak fit badannya? Jangan memaksakan ya. Syukur-syukur di pemerintah baik daerah atau pusat ada sistem informasi, sehingga sistem informasi bisa mendeteksi, wah ini ada panas badan, sehingga kalau daerah yang puskesmasnya menerapkan testing PCR utamanya, di sistem informasi terdeteksi, wah ibu nih, anaknya ibu ini berisiko nih, ada influenza like illness, entah itu batuk lah, sesak dan sebagainya. Nah maka membantu puskesmas untuk melakukan pengetesan di swab misalnya. Kemarin kita bahas swab ya, yang seri kedua, sekarang yang ketiga. Sudah. Jadi penting sekali persiapan sebelum sampai, itu penting. Saya agak lama nih di persiapan sebelum sampai ke lokasi imunisasi. Penting sekali. Biarin saya ulangnya, penting. Sudah. Ceritanya sudah oke. Badan oke. Tapi kan walaupun badan kelihatannya oke, tetap ya tidak bergejala, bisa saja. Karena kita nggak tahu dia dites atau enggak. Bisa saja orang yang tidak bergejala ketika seandainya dites ternyata positif. Ya, COVID-nya positif. Ya,
seandainya tetap perlu datang, ya, tidak bergejala, kita nggak tahu kita sakit atau enggak, jangan lupa persiapkan ya masker. Ya, persiapkan masker. Memang yang paling sulit adalah mempersiapkan masker untuk anak. Kalau anaknya udah terbiasa pakai masker gampang ya. Kalau anaknya susah, wah gitu ya. Seperti itu. Persiapan tadi koordinasi sudah ya. Kalau di sekolah, kasihan kalau dinas kesehatan sendirian yang siap-siap ya, puskesmas sendirian yang siap-siap dari A sampai Z. Tentu dari pihak Kementerian Dikbud ya. Dalam hal ini kalau di daerah dinas pendidikan ya. Bantu mempersiapkan juga kalau ini ada bulan imunisasi anak sekolah di sekolahan di SD ya, utamanya di SD. Nah, sudah dipersiapkan protokol, antrian, masuk ruangan maksimal berapa orang, jarak harus saling membantu dipersiapkan. Nah, sekarang kalau sudah siap, persiapan kedua adalah ketika ke lokasi. Ketika ke lokasi, gimana nih kalau udah ke lokasi? Ya, kalau ke lokasi tetap antrian itu harus dilihat. Ya, tadi sudah dipersiapkan para ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua ya, mempersiapkan saat datang, sudah lihat bahasa tubuh. Yang lain nih pada ada jarak nih, kalau antri jangan ngumpul. Kita jaga jarak ya 1-2 meter. Satu ruangan tentu saja akan disediakan tempat, entah tempat duduk, tergantung kekreatifan daerah masing-masing. Tempat duduknya dipisah. Anak-anak jangan dibiarkan, ini biasalah kangen-kangenan kan, udah lama aku nggak ketemu kamu. Bayangin anak-anak, wah gitu ya, udah gitu, walaupun tidak bergejala ya penularan. Yang kasihan lagi adalah menular ke orang tuanya yang umurnya bisa juga lebih ke arah atau neneknya yang membawa ya gitu ya. Jadi kalaupun harus membawa, jangan yang neneknya ya, kakeknya. Yang ini aja umurnya umur usia produktif ya. Kasihan kalau yang bawanya neneknya. Tapi memang kondisi di lapangan kalau saya ke Posyandu, ada yang ayah ibunya kerja, ada yang ayah ibunya jadi TKI misalnya. Kalau saya ada juga penelitian di Purwakarta ke Posyandu. Oke, saat sudah selesai diimunisasi, ini yang suka kelupaan. Sampai rumah, wah main, duduk di mana, nonton, duduk depan kursi, langsung bobok. Wah, jangan. Kita nggak ngerti saat di lokasi imunisasi. Kalau anak sekolah di sekolah, kalau balita di Posyandu, kalau ada juga ya yang tidak ke Posyandu ya. Aku mah pengennya anaknya diimunisasi di spesialis anak misalnya. Pengen di dokter. Pengen di bidan praktek mandiri misalnya. Jadi banyak lokasi untuk imunisasi. Ya tergantung pilihannya ya. Mangga kalau Posyandu gitu ya, itu sudah disediakan juga ya imunisasi. Tapi pas udah pulang nyampe rumah nih, jangan langsung lah. Kita kan ini ada bajunya orang tuanya, baju anaknya. Mandi lagi lah. Ya, mandi. Ingat, bajunya taruh di tempat pencucian, langsung cuci, direndam, wah hampir saya nyebut merek ya. Direndam sabun gitu ya, sabun cuci baju ya. Ya, setelah itu sudah cuci, anak dan orang tua mandi seperti biasa, pakai baju yang baru lagi dari tempat baju. Sudah beraktivitas seperti biasa di rumah supaya tidak menambah penularan. Kan pada dasarnya kita jangan menzolimi orang ya. Kita jangan menularkan orang lain dan kita juga nggak mau tertular. Apalagi di rumah ada yang lansia. Kalaupun tidak lansia, ada juga misalnya orang yang bisa saja muda tapi dia punya penyakit yang lain atau sering disebutnya komorbid. Gak apa-apa ya dikenalkan istilah penyakit yang lain, hipertensi,
cancer, penyakit ginjal. Wah, banyak lah pokoknya. Yang udah lama diderita. Jadi, kalau sudah punya penyakit yang disebut komorbid tadi, ketambahan sama COVID makin meningkatkan risiko ke arah makin berat, apalagi ke arah kematian. Ya tidak semua, tapi kan kita nyawa tentu saja di tangan Allah ya. Tapi kita manusia berusaha. Apalagi Bu Manajer? Iya bener, kopi nih. Kopi, saya pengen tambah lagi kopinya. Di sini juga ada jeruk nih. Masya Allah, enak. Kamera mana? Itu enak. Dua-duanya. Saya sukanya V60 karena ini gelas kecil kayak Sloki. Saya punya mah. Jadi kalau kebayang gelasnya, kebayang bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Kebayang kalau gelasnya tinggi, terus dipaksa diminum semua, aduh, perih. Saya punya mah ya, bahasa kedokterannya gastritis. Jadi ini kopinya Papandayan. Kopi Indonesia terbaik. Menurut saya, nasionalisme saya juga bisa dibangun dari kopi. Cintai kopi Indonesia. Kenapa? Hah? Kenapa Ibu Manajer? Pemandangan? Oh, oke. Jadi di Cafe Meloh ini ya, di Kabupaten Bandung Barat, bener ya? Bandung Barat. Kita menghadapi gunung. Gunung apa ya? Burangrang. Tapi karena kita nggak bawa peralatan kamera yang ada pencahayaan lampu-lampu gitu, maklumlah kita baru gitu ya. Kalau kita ngarahin ke gunung, terang. Kitanya jadi gelap. Jadi kalau nanti kita membawa peralatan yang lebih, ya maklumlah pemula ya, kita akan memperlihatkan gunungnya. Kalau sekarang sih lihat aja di Google Map ya. Google Earth. Masya Allah, beneran nih kopi nih. Sampai jam berapa? Udah? Oke. Sekali lagi. Jadi kopi Papandayan ini saya baru ngerasain sekarang. Oke. Karena ini cuma one take and then upload ya, karena abis ini harus Jumatan. Tapi sebentar, pas Jumatan nanti kita lihat penuh nggak. Kalau penuh dan tidak memperhatikan protokol, saya juga nggak mau. Saya lebih milih, ya memang Jumatan wajib ya, tapi saya lebih memilih sudah sholat zuhur saja sendiri. Tapi kalau nanti memperhatikan protokol masjid sekitar sini, saya akan melihat ya, dan Jumatan di situ. Kalau enggak, tidak. Ya, oke. Kita ketemu lagi sampai ke sekarang kan seri 3 ya, keempat berarti ya, dengan topik yang nanti lah ya. Oke. Assalamualaikum. Dadah. Masih nyala kameranya? Hah?